Alfa Omega. Yang pertama saya sendiri, Ibu Susan Moning sebagai kepala sekolah. Mungkin yang keempat sudah kenal saya karena saya mengajar di sana. Jadi saya di sini direkomendasikan oleh Yayasan Alfa Omega untuk menjadi kepala sekolah. Dan kebetulan di Kampung Amyu ini dengan senang hati dorang kasih tempat untuk kita bisa membuka satu sekolah. Dan kita juga bisa bekerja sama. Jadi dari Kebun 4 mungkin Bapak juga sebagai hamba Tuhan ada buka pos pelayanan di sana. Jadi anggaplah kita sebagai keluarga. Jadi kita di sini sebagai Dewan Guru tidak membedakan ini orang Timur kah atau ini orang Papua, ini orang dari Jawa kah, kita tidak membedakan. Jadi kita tetap sama-sama. Saat ini juga itu semua karena kemudahan dari Tuhan. Ya, ucapan terima kasih dari kami dan juga ucapan selamat datang untuk semua yang hadir pada pagi hari ini di dalam acara penamatan siswa-siswi TK Alfa Omega angkatan yang pertama. Kalau dari Kebun 4 ada 8 anak, dari kampung sini ada 1 anak yang kita tamatkan. Jadi berjumlah 9 anak yang ditamatkan pada hari ini tanggal 22 Juni tahun 2023. Nah, sebelum kita mulai dengan acara penamatan kita, dengan hormat saya mengundang Dewan Penting dan juga sebagai pengurus dari Yayasan Alfa Omega. Kepada Bapak, saya persilakan dengan hormat untuk mengambil tempat di depan. Mari Bapak Pendeta. Ya, untuk orang tua dari anak-anak murid, nanti sebentar Bapak sendiri yang memperkenalkan diri. Ya, kita akan mulai dengan acara penamatan dan pelepasan anak murid dari TK Alfa Omega ya, untuk sebagai pembawa acara atau MC untuk membacakan susunan acara. Susunan acara untuk acara penamatan dan pelepasan siswa-siswi kelompok B TK Alfa Omega yang pertama pembukaan akan kita awali dengan doa. Doa ini akan dipimpin oleh Mama Hamba. Dengan hormat nanti saya persilakan ke depan untuk memimpin kita dengan doa. Sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Guru Corina Imam. Yang ketiga, penyerahan anak murid kembali kepada orang tua, dari pihak sekolah kembali kepada orang tua. Yang keempat, penyerahan ijazah. Yang kelima, atraksi anak murid. Yang keenam, sambutan-sambutan. Dalam hal ini, sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, Bapak Johannes Salosa. Yang ketujuh, Ramatama dan penutup. Ya, baik, kita akan masuk di dalam acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dan pembukaan ini akan dibuka dengan doa. Kepada Mama saya persilakan dengan hormat untuk mengambil tempat. Kan tidak? Bahagia. Karena apa? Bahagia karena apa? Karena mau wisuda dan mau pindah sekolah dari TK ke SD. Iya. Jadi kita bersyukur buat Tuhan bahwa hari ini kita semua ada di sini karena kasih Tuhan. Sebelum kita mulai acara ini, kita masuk dalam doa. Kita berdoa. 3. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang besar bagi kami, terlebih khusus
TK Alfa Omega yang ada di Kampung Amyu di distrik Arso Timur. Tuhan, kami bersyukur dari tahun 2022 sampai 2023 Tuhan pelihara kami, lindungi kami, anak-anak secara khusus, dan bunda-bunda yang ada. Tanggal 22 Juni 2023 kami akan masuk dalam wisuda Taman Kanak-kanak. Tuhan, kami mengucap syukur. Acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya bahwa semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih kami semua orang tua yang hadir mengambil bagian dalam mengikuti acara wisuda ini yang ada. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Amin. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia satu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Penuh cinta kasih orang tua dari Indriana untuk mengambil tempat di depan. Ya, Bapak Ibu orang tua murid, selama 1 tahun lebih kami bunda-bunda serta semua ibu guru dari TK Alfa Omega dan juga TK Sawita Tulip, kami mengajar anak-anak ini, membimbing mereka untuk mengerti dan mengenal. Tidak lebih dari itu, banyak kekurangan yang kami hadapi, tetapi kami yakin dan kami percaya ketika orang tua kalau di rumah selalu memberikan motivasi untuk anak belajar, maka anak itu dia akan pintar. Dan terima kasih untuk semua orang tua yang hadir, untuk anak-anak di Tulip dan juga di kampung. Puji Tuhan, semuanya dikatakan mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jenjang pertama yaitu SD. Ya, jadi anak murid dari kami selama 1 tahun kami mengajar. Pada saat ini tanggal 22 Juni kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua untuk dibimbing dan diberikan motivasi untuk menjadi anak yang berakhlak budi, takut akan Tuhan, dan juga menghormati orang tua. Ya, Mama, ini anaknya kami serahkan kembali kepada
orang tua. Disampaikan orang tua bisa temani karena takutnya nanti kalau anak yang pegang mungkin bisa rusak karena ini barang yang penting bisa disimpan dengan baik. Tetapi pada hari ini kami serahkan tidak untuk dibawa pulang karena kami masih akan meminta tanda tangan dari kepala dinas. Jadi dalam ijazah ini ada tanda tangan kepala sekolah dan juga kepala dinas pendidikan Kabupaten Berong. Jadi untuk sementara ini kepala dinas belum tanda tangan. Nanti kami pihak sekolah kalau sudah mendapatkan tanda tangan dari kepala dinas, nanti kami serahkan kepada orang tua. Mari semuanya berdiri. Nanti Ibu Guru panggil nama, maju ke depan, saling. Bapak Amba punya tangan, ya. Rehan, Wayo. Rogit. Peter. Peter, Enes. Ida Wandaya. Tiga. Bastian Samun Sabra. Valencia Indriani Howarse. Benedictus da Silva. Igor Allen Tepner. Theodora Junita. Sudah ada yang menjadi. Iya. Sampaikan terima kasih pada Dewan Penting. Selamat kembali. Iya. Kita acara yang kelima yaitu atraksi anak murid. Iya. Untuk anak-anak semua maju ke depan. Mari maju ke depan. Semuanya dengar. Kita menyanyi lagu Aku Anak Kamu Tidak Takut dan Malu. Tahu? Semuanya. Oh, nyanyi suara harus keras besar. Supaya oh iya betul. Sekolah tidak nyanyi ya toh. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
orang tua murid, kita akan masuk pada acara yang keenam, yaitu sambutan. Dalam sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Johannes Salosa sebagai pengurus dari Yayasan Alpha Omega. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, orang tua dan murid, guru, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh dipertemukan dengan keadaan yang sehat, keadaan yang baik, tidak kekurangan sesuatu apapun, walaupun ada kurang-kurangnya, tapi kita dijaga dan dikasihi oleh Tuhan kita. Sampai hari ini kita masih ada, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita selalu harus mengucap syukur. Yang berikutnya, di sini saya tidak begitu menyampaikan panjang lebar tentang pesan dan kesan selama kurang lebih 1 tahun ya. Anak-anak ini mereka menjalani pendidikan usia dini, pendidikan di taman kanak-kanak, Tulip yang ada di Kebun Empat dan yang di Kampung Amyu Alpha Omega. Ya, karena kita punya kedua bunda ini ada di Kebun Empat. Oleh sebab itu kita memperdayakan potensi yang ada sehingga kita bisa mengurus sekolah ini dalam waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun kita mengurus sekolah ini, akhirnya sekolah ini sudah terdaftar secara resmi. Dia punya izin operasionalnya, dia punya rekomendasi dari dinas, semua sudah keluar. Jadi bukan sekolah ini ilegal, tidak. Sekolah ini dia dapat izin, dapat operasional dari dinas, bahkan pemerintah daerah, yaitu lewat perizinan. Oleh sebab itu anak-anak yang ada kemarin juga kami daftarkan mereka langsung ke Dapudik, bahwa mereka daftarkan ke Dapudik. Mereka punya semua dinas sudah dan kementerian sudah ambil. Nah, termaksud sekolah, guru, kita daftarkan langsung. Akhirnya semua sudah terdaftar di kementerian dan di dinas pendidikan Kabupaten Kerom. Saya sendiri secara pribadi dari pihak yayasan, saya bangga karena kita tidak mengalami kesulitan, tapi karena memang kita urus dengan hati yang murni, hati yang tulus untuk kita punya anak-anak ini punya masa depan. Makanya jalan-jalan selalu terbuka, Tuhan ikut campur tangan. Sampai kemarin kami proses mereka punya ijazah di dinas juga tidak ada kendala. Mereka juga siap untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah dasar. Jadi kemarin saya koordinasi dengan orang dinas, baik kepala dinas dengan kepala bidang, mereka juga hari ini hadir di AMYU di Keres itu ya. Karena untuk kampung TK Alpha Omega yang ada di Kampung AMYU, dia baru 1 tahun
dia baru menyesuaikan dengan gugus di Arso Timur. Jadi nanti tahun depan sana baru bisa menyesuaikan sama-sama. Mereka bisa bersama-sama dalam baik anak-anak murid, baik guru-guru. Jadi untuk tahun ini ya kita masih sendiri, tapi tidak sendiri bukan berarti kita tidak resmi, tidak. Secara pemerintah, secara aturannya kita sudah ada, kita punya izin semua sudah ada. Hanya tahun ini yang kita masih buat sendiri, nanti tahun depan itu lebih luar biasa lagi. Saya percaya bahwa tahun depan itu lebih luar biasa karena pasti ada peningkatan sekolah ini, dia punya perubahan baik sarana prasarana, pendidikan yang ada baik di Kebun Empat, baik di kampung sini. Jadi saya rasa bahwa pelayanan sekolah untuk anak-anak ini sangat penting karena kalau kita tidak perhatikan dari usia dini, tidak perhatikan dari sekarang, anak-anak ini nanti ke depan mereka tidak punya masa depan. Makanya saya setiap kali jalan ke kampung-kampung, saya lihat banyak anak-anak yang terlantar. Mereka jauh dari tempat pendidikan, ongkos, biaya juga tidak ada, kendaraan juga tidak ada. Akhirnya orang tua juga ya mau buat apa, pas-pas sudah tinggal saya gitu. Tetapi kalau kita yang punya hati, kita yang punya misi, visi, berarti kita bisa ciptakan sekolah di tempat-tempat yang belum ada. Supaya anak-anak di satu kampung, di satu daerah yang belum terbuka sekolahnya bisa baik ke tingkat jenjang usia dini sampai sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi anak-anak ini saya percaya bahwa mereka punya masa depan yang jelas. Hari ini seperti ini, besok tidak, mereka akan luar biasa. Jadi hari ini merupakan hari terakhir di mana mereka akan bertemu dengan kita dari baik pihak sekolah, yayasan, bahkan orang tua, mereka teman-teman dengan teman-teman yang ada. Besok mereka sudah ke SD, mereka punya adik-adik baru yang mulai, yang tadi di sekolah kelas A, mereka mulai A ke B, terus dari ini dia mulai mendaftar lagi. Jadi itulah yang membuat kami tetap berkomitmen untuk walaupun jalannya seperti ini, kami masih tetap berusaha, berupaya. Ada banyak bantuan-bantuan yang akan kita dapat dari luar, khusus untuk anak-anak ini punya sarana prasarana, untuk pendidikan, untuk mereka punya kesehatan. Ya, karena mereka punya kegiatan ini selalu kita buang, kita kasih keluar, kasih ke teman-teman di yayasan-yayasan lain, di komunitas-komunitas lain. Kalau ada kegiatan baru mereka mau tertuju. Makanya ada teman berapa yang dari luar, mereka akan turun dengan tim di waktu-waktu yang nanti tahun ajaran baru untuk langsung lihat langsung dengan anak-anak. Mereka bertemu. Jadi pasti kalau tidak ada halangan, kita akan ketemu di Kebun Empat, kita juga akan ketemu di kampung sini. Karena kita sudah bangun koordinasi dengan jaringan-jaringan yang ada di luar, dengan komunitas anak, sekolah-sekolah yang sudah berkembang. Mereka mau lihat, bantu sekolah-sekolah yang baru mau berkembang. Oleh sebab itu saya rasa bersyukur sekali sebagai penanggung jawab, sebagai pembina dari yayasan ini. Saya dorong ibu-ibu yang bunda-bunda yang ada ini, karena saya lihat mereka punya potensi. Saya bilang, kamu harus gunakan potensi kalian yang ada. Ternyata kemarin saya bawa mereka punya berkas-berkas ke dinas, sudah terima mereka. Kita punya guru-guru ini langsung dari dinas terima, dan mereka punya langsung di Dapodik. Jadi sehingga guru-guru ke depan, mereka juga bisa diperhatikan oleh pemerintah. Selain kita dari pihak yayasan, tapi pemerintah juga akan perhatikan langsung. Dan kita pun anak-anak ini juga mereka akan diperhatikan secara kesehatan anak, dan mereka punya pendidikan nanti. Jadi tidak ada hal yang dapat saya ungkapkan terlalu banyak. Tetapi saya berharap orang tua tetap memberi support, memberi dukungan, dan amankan mereka untuk di tingkat yang lanjut. Kalau hari ini mereka masih kurang, jangan
atau kasbiar atau tinggalkan mereka, tidak. Harus dampingi mereka lagi, tuntun mereka lagi, karena besok mereka punya SD akan jauh. Iya tuh, sudah dari kebun 4 mereka akan keluar ke kebun 3. Jadi ini menjadi tantangan. Jadi kami di sini juga, kami akan usahakan sampai besok SD akan ada di kampung kami, karena dia akan membawa daerah wilayah Sangke ke sini. Jadi kita akan buat sampai tempat ini dia bisa dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Oleh sebab itu saya selaku penanggung jawab mewakili semua dewan guru yang ada dan orang tua yang ada, kami mengucapkan selamat melanjutkan di pendidikan selanjutnya di sekolah dasar yang akan ditempuh oleh anak-anak kita yang luar biasa ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak disampaikan terima kasih. Dan kita akan melangkah pada acara foto bersama dan kita akan masuk pada acara tama-tama dan juga penutup. Ya, untuk kami selaku pihak sekolah Dewan Guru, kami mengembalikan sepenuhnya pendidikan kepada orang tua di rumah. Ya, nanti satu anak mewakili Dora dengan Ibu Guru Flo bisa ke depan. Bisa sama Ibu Flo buka ininya saja Dora. Nanti mau foto dan mau foto. Terima kasih. Iya. Nanti semua lepas. Nanti kalau mau foto dengan mama papa baru foto lagi. Iya. Kita masuk pada acara yang terakhir. Sampaikan terima kasih untuk Dora dan juga Ibu Flo. Iya, kita masuk pada acara yang berikut yaitu foto bersama. Foto bersama yang pertama, anak-anak semua dengan pengurus dari yayasan. Ya, mari. Nanti dengan mama bapak sabar. Bapak permisi. Anak-anak ini ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih, kami mengucap syukur semua rangkaian kegiatan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dalam acara perpisahan ini semua berjalan dengan baik, dengan campur tangan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami percaya tidak ada sesuatu yang menjadi menghalangi kami sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Sebelum kami menutup mengakhiri acara ini, ada rangkaian-rangkaian acara foto bersama dan ada juga makan bersama yang sudah disiapkan oleh bunda-bunda yang ada, dengan orang tua, dengan anak murid, dengan semua kami yang ada. Kami percaya kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan, dan kami dilindungi, dijaga Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Tiba waktu saatnya selesai kami kegiatan dari sini, ada jamuan kasih, kuduskan jamuan kasih yang akan kami nikmati. Selesai jamuan kasih, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah, ke kediaman keluarga kami. Tuhan sertai kami ketika kami datang ke tempat ini. Tuhan juga sertai kami ketika kami kembali. Semua rangkaian kegiatan ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami perharuskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Kalau dari saya pribadi untuk sekolah ini ke depan mungkin lebih baik lagi, khususnya untuk anak-anak yang ada di tapal batas, di kampung-kampung tapal batas. Mungkin bisa pemerintah lebih memperhatikan, terlebih khusus anak-anak asli, mungkin asli mana yang ada. Mungkin kalau kami di sini
ini di kampung Ami sendiri kurang lebih mereka 3 tahun tidak dapat pendidikan usia dini. Jadi ada terobosan yang Yayasan Alfa Omega hadirkan terlebih khusus di kampung Ami, sehingga mungkin di tahun 2023 ini mengalami satu perubahan dan kami bisa mendapatkan pendidikan terlebih khusus untuk anak-anak asli. Mereka juga bisa belajar mengenal apa itu kertas, pensil, mewarnai, menggambar. Mereka juga bisa dapat bantuan buku dari yayasan sehingga bisa mereka lebih mengenal. Lebih mengenal dan juga lebih keluar wawasan mereka. Jadi yang dulunya mungkin mereka hanya tahu untuk bermain apalagi kalau anak-anak di kampung tuh mereka main yang ekstrim. Mungkin seringkali pagi kalau tidak bersekolah mereka pergi keluar, mungkin ke hutan, terus di kali. Tapi ya puji Tuhan dengan adanya pendidikan setiap pagi mereka bisa belajar. Ya walaupun dengan sesederhana ini, dengan harapan saya ke depannya pasti akan lebih baik. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yayasan yang sudah membantu kami. Harapan kami juga pihak yayasan terus memperhatikan sekolah ini. Dan juga ke depannya mungkin kampung-kampung yang belum mendapatkan sekolah, terlebih khusus pendidikan di taman kanak-kanak dan PAUD. Mungkin yayasan juga bisa membangun sekolah-sekolah dan membangun kerjasama dengan pemerintah kampung agar supaya di semua tempat bisa ada pendidikan sama seperti kami di kampung Ami. Mungkin seperti begitu. Terima kasih atas waktu untuk kami dapat menyampaikan dari pihak Yayasan Alfa Omega Papua. Kami kurang lebih 1 tahun bergerak di daerah Arso Timur di Kampung Amyu. Telah kami gerakan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak. Oleh sebab itu kami dari pihak yayasan bahkan guru-guru yang ada, kami mohon perhatian penuh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kerom supaya lebih memperhatikan daerah-daerah sekolah anak usia dini di daerah wilayah-wilayah kampung, terutama kami yang ada di tapal batas di daerah Arso Timur ini banyak kekurangan, baik tenaga guru, baik sarana prasarana, alat-alat penunjang dalam sekolah yang ada ini di tiap-tiap kampung. Mungkin di kampung-kampung lain juga belum ada yang buka akan pendidikan anak usia dini. Oleh sebab itu kami dari pihak yayasan sangat tergerak, terdorong sekali untuk bisa melanjutkan visi ini, melanjutkan misi ini, khusus bagi pendidikan anak usia dini ini dapat dibangun di kampung-kampung yang belum ada sekolah PAUD, TK. Kami akan berupaya bersama dengan kepala kampung yang ada dan kami akan daftarkan ke Dinas Pendidikan. Ketika kami hadir di Dinas Pendidikan, ya Dinas Pendidikan dengan sendirinya menyetujui dan membantu kami untuk membuka sekolah-sekolah di wilayah kampung. Jadi ini merupakan langkah awal yang kami harus jalani. Langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah berikutnya pasti kita akan mengalami perubahan, baik sarana dari prasarana, baik sekolahnya, kelengkapan dari belajar mengajar ini yang kita lebih tingkatkan sehingga anak punya daya semangat belajar ini tinggi karena ada sarana-sarananya, ada alat-alat bermainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon perhatian semua pihak yang ada sehingga kita dapat memajukan sekolah-sekolah anak usia dini di daerah wilayah kampung-kampung yang jauh dari tengah kota untuk pengembangan pendidikan. Terima kasih, shalom. Yang
menjadi hal khusus dan hal unik bagi kami dari pihak yayasan dan TK Alpha Omega. Kami ya melakukan wisuda pelepasan penamatan anak-anak ini di lingkungan perkampungan di tengah-tengah masyarakat yang langsung terarah kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa diajak datang ikut bersama-sama dengan kami. Bukan kami harus lakukan di hotel-hotel, tempat-tempat yang mewah, sehingga banyak orang juga tidak merasakan, tidak terlibat bersama-sama dengan kami, dengan anak-anak ini untuk merasakan apa yang mereka sedang rasakan, baik dari sisi pendidikannya. Nah, itu yang membuat kami harus lakukan di perkampungan supaya ini dapat menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan kami yang ada di daerah wilayah kampung-kampung, karena kami lakukan dengan kesederhanaan, keterbatasan. Tapi kami lakukan ini sangat ada hikmahnya, ada kesannya yang baik antara pihak yayasan, sekolah, dan orang tua, bahkan pemerintah kampung yang ada di Kampung Amiu, Distrik Aso Timur, Kabupaten Kero. Awal dari kami mengurus yayasan ini, kami terpanggil karena ada di Medan, ada di lokasi di tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan kami hadir dalam dunia pendidikan, bahkan kemanusiaan, yang sedangkan kami mendapat rekomendasi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, yang mengeluarkan kami SK, bahkan badan hukumnya, akta notarisnya, semua dengan bantuan Tuhan, dengan bantuan orang-orang yang memang punya hati untuk kami. Mereka juga bantu untuk kami mengurus yayasan. Tidak begitu terlalu lama yayasan ini bisa keluar, dan akhirnya proses daripada keluarnya akta notarisnya, keluarnya badan hukumnya, kami dengan berani untuk bisa buka sekolah. Dan akhirnya tidak dengan waktu yang lama juga sekolah kami buka dari pemerintahan Kabupaten Kero lewat Dinas Pendidikan, juga mengeluarkan rekomendasi dan dari perizinan mengeluarkan izin operasional. Akhirnya sekolah kami dan dihimbau, diarahkan dari pihak sekolah untuk harus pihak dinas untuk kami harus bangun sekolah berpola asrama, sehingga itu sangat